Shalom, selamat pagi saudara. Saya ingin melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu mengenai tentang atribut kerajaan yang harus nyata dan itu adalah takdir buat gerejanya. Atribut ini ada nyata di dalam kehidupannya Kristus dan juga harus nyata dalam kehidupan gerejanya di muka bumi ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami dan kesempatan buat kami berdiam, duduk di hadirat-Mu Tuhan. Kami siap saat ini bagi firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau membawa kami dari suatu masa ke masa sampai masuk kepada masa yang akan datang. Terima kasih karena Engkau memasukkan kami kepada zaman di mana rencana agung-Mu sepanjang masa itu digenapi. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus. Dan terima kasih untuk firman yang dibawa. Bahkan menuntun kami sehingga sampai pada kebenaran. Terima kasih, kami siap saat ini bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara salah satu atribut daripada kerajaan itu berbicara tentang domain, area kekuasaan yang harus menjadi realita di dunia ini. Yaitu ada yang dibagi dua, yaitu domain internal dan domain eksternal. Domain internal itu adalah dalam hidup saudara. Allah tidak menginginkan bahwa saudara hidup munafik. Saudara memberitakan Injil keluar, tetapi sebenarnya kerajaan Allah, Injil itu Injil kerajaan Allah, itu belum memerintah, belum berkuasa di dalam hidup saudara. Sangat penting sekali engkau benar-benar betul-betul mengalami yang disebut dengan lulus, berhasil, memberikan tempat. Pertama kali, kerajaan sorga itu, di muka bumi ini, itu dalam kehidupan saudara. Hati memegang peranan penting. Rohmu memang penting. Karena disitulah engkau mulai start lahir baru. Sebelum engkau menjadikan hatimu menjadi hati yang baru. Karena Allah menjanjikan seperti itu. Dalam Yeskel 36 ayat 26 sampai 27. Dikatakan dia menjanjikan untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dia sudah memberikan roh yang baru pada kamu. Dan tentu dia akan memberikan hati yang baru. Dia akan terus bekerja melalui rohnya yang kudus. Dalam hidup saudara. Supaya hati saudara, yaitu hati nurani, bersama dengan seluruh jiwa saudara, seluruh aspek dalam jiwa, seluruh fungsi dalam jiwa saudara, itu turut dibaharui oleh Tuhan. Sehingga hatimu disebut adalah hati yang baru. Sebab pemerintahan Allah ini, dikatakan dia memberikan damai. Berarti tidak ada konflik yang disebut dengan konflik batin. Tidak ada konflik antara hati dan pikiran dan perasaanmu. Serta dengan keputusanmu ataupun kehendakmu. Sangat penting sekali soal internal ini. Allah tidak akan memulai kerajaannya di bangsa-bangsa. Sampai dia memulainya dalam kehidupan saudara. Sampai dia membangun hidup saudara. Mewujudkan saudara sebagai gerejanya. Karena solusi buat bangsa-bangsa, saya sudah bagikan pada saudara dalam Roma pasal 8. Seluruh makhluk menantikan saatnya tampilnya saudara dengan membawa pemerintahan Allah dalam batin saudara. Jelas-jelas dalam batin saudara. Saudara membawa kerajaan sorga dari dalam terlihat dari dalam batin saudara kepada bangsa-bangsa. Maka akan terjadi kemerdekaan, maka akan terjadi pemulihan dari semua makhluk ciptaannya Allah. Dimanapun juga di muka bumi ini. Hari ini saya akan mempertegas, menjelaskan kepada saudara tentang eksternal. Saya ulangi, eksternal. Mari kita lihat satu ayat yang untuk saudara bisa mengerti mengapa internal lebih dahulu. Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga. Ayat 21 sampai 23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit.
Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara bisa melihat, berusia 30 tahun, Allah mempertegas di depan banyak orang, di depan Yohanes Pembaptis, bahwa dia adalah anakku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menyukainya. Karena apa? Karena Kristus. Saya ulangi, karena Kristus memiliki kehidupan yang telah diamati oleh Allah Bapa selama 30 tahun. Apa yang terbangun dalam dirinya? Selama 30 tahun dalam dirinya, dia membangun kehidupannya. Saya ulangi. Dan ternyata pemerintahan Allah berkuasa penuh di dalam dirinya. Apa buktinya berkuasa penuh dalam dirinya? Saudara bisa melihat dalam Matius pasal yang ketiga. Yohanes yang telah memulai pelayanan lebih dahulu daripada Yesus. Saya ulangi, Yohanes telah memulai pelayanan lebih dahulu daripada Yesus. Didatangi oleh Yesus di Sungai Yordan. Lalu kemudian Yesus menginginkan untuk dibaptis. Tetapi Yohanes mengenal secara rohani, secara roh, siapa Yesus yang berdiri di depan ini jauh lebih besar daripada dirinya. Dan dia enggan untuk membaptisnya. Lalu Yesus menjawab. Jawaban dan perkataan Yesus ini, saksinya adalah banyak orang, saksinya adalah Allah Bapa. Ini membuktikan bahwa 30 tahun bagaimana pemerintahan Allah itu berkuasa penuh dalam dirinya Yesus sebelum dia memulai pelayanannya. Yesus berkata di ayat yang ke-15 di Matius pasal yang ketiga. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Wah, luar biasa. Dan Yohanes pun menurutinya. Seluruh, karena itu ketetapan hati Yesus. Itu tujuan hati Yesus. Itulah hatinya melakukan. Yesaya 36 ayat 26 dan 27, saudara sudah membacanya. Supaya engkau kuberikan hati yang baru. Supaya engkau hidup menurut ketetapanku. Dan peraturanku. Aturanku. Kehendakku. Itu yang terjadi pada diri Yesus. Mari kita buka. Kita kembali kepada Natal kita. Matius pasal 2. Ketika orang Majus bertanya kepada Herodes. Dikatakan di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Oh, di Bethlehem katanya. Dikatakan di Bethlehem. Yesus terlahir sebagai raja, bukan sebagai pangeran. Apa artinya terlahir sebagai raja? Pemerintahan Allah, kerajaan sorga sudah ada di dalam dirinya. Sekarang tinggal membuktikan apakah dia berhasil atau tidak. Membangun seluruh sikap hidupnya, membangun karakter hidupnya, membangun dasar-dasar kehidupannya. Berasal dari pemerintahan Allah itu atau dari yang lain. Dan ternyata di Sungai Yordan, dia mengucapkan kalimat seperti itu. Dan dia berkata, Allah Bapa di sorga sangat bersuka cita
Inilah anakku yang kukasih. 30 tahun dia terlahir sebagai raja. Dia adalah raja. Pemerintahan Allah, pemerintahanku ada dalam dirinya. Lihat hatinya. Sekarang mulutnya berkata, biarlah ini kita lakukan untuk menggenapkan seluruh, bukan hanya sebagian, seluruh kehendak Allah. Sesudah masalah internal dia lulus, baru dia bisa mempromosikan kerajaan sorga yang hidup. Sebab tanpa kerajaan sorga itu hidup dan memerintah dalam dari dirimu, engkau tidak punya hikmat untuk berkata-kata. Bagaimana itu mewujudkannya dalam kehidupan orang lain? Tidak bisa. Kau seperti pepesan kosong. Jadi gereja Tuhan juga harus hidup seperti itu. Engkau disebut gereja karena engkau telah lulus, berhasil, teruji, terbukti. Makanya di Lukas, di Matius pasal keempat ayat 17, Yesus segera mulai berbicara soal eksternal. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah di tanganku, sudah menjadi perbuatanku. Dia bagikan kepada orang lain. Dia buktikan bahwa setiap makhluk kehidupan itu, dia juga merupakan domain area kekuasaan daripada kerajaan sorga. Jadi gereja Tuhan harus mewujudkan. Dan harus progresif untuk masalah eksternal ini. Mari kita baca banyak ayat. Matius 6, ayat yang ke-10. Dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini berbicara tentang hal yang progresif. Harus betul-betul datang. Terlihat dalam setiap kehidupan orang. Matius 12, ini ayat yang saya paling suka sekali. Berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang kerajaan, berbicara tentang iblis. Ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan, dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dia bilang, jika aku, firman yang menjadi daging, mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan sorga atau kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah yang ada pada dirinya Yesus. Dia usir setan. Yesus punya target supaya setan tidak kembali lagi ke dalam kehidupan orang itu. Makanya dia tawarkan supaya kerajaan Allah memerintah dalam hidup orang itu. Terlihat progresif sekali kerajaan sorga itu untuk masalah eksternal ini. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih, dia akan tumbuh. Dia akan progres. Dia akan selalu terlihat. Ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji paling kecil katanya. Tabur akan menjadi pohon yang besar. Progres. Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir. Banyaknya tepung terigu itu.
lebih banyak daripada ragi itu. Sampai Kamir, lihat progres. Kerajaan sorga itu tidak akan pernah diam dalam hanya memenuhi aspek internal saja. Dia progresif. Dia akan terus. Tetapi kenapa hidupmu tidak progresif? Itu yang membuktikan kerajaan sorga itu belum berkuasa dalam hidup saudara. Ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga akan melakukan seleksi, membenahi, progres, punya kekuatan. Ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga. Itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Semua. Lalu kemudian diseleksi ikan-ikannya. Pasal 16. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kepadamu akan kubangun hidupmu seperti kunci kerajaan sorga. Sehingga engkau akan berperan. Engkau akan mendeklarasikan. Lihat, kerajaan sorga itu bisa mempengaruhi banyak hal di bumi ini. Kau bisa menyetop segala sesuatu yang memang menurut sorga adalah ilegal. Progresif sekali. Bagaimana engkau bisa mendeklarasikannya kalau itu belum memerintah dalam hidupmu? Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sampai Yesus dinobatkan dalam kerajaannya di muka bumi ini. Ada yang tidak ada mati. Terlihat sangat progresif sekali apa yang Allah kerjakan melalui kerajaannya di dalam hidup saudara. Tidak akan pernah berhenti. Dalam Markus, mari kita lihat Markus. Saya ingin kita membaca karena supaya saudara tahu. Markus 4 ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak yang kita menggambarkan? Baru Yesus menjelaskan tentang biji sesawi dan segala macam. Lukas 13. Banyak sekali saudara. Lukas 13 ayat yang ke-18. Maka kata Yesus, dikatakan seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya seumpama biji sawi. Semua hal yang progres. Yesus tidak mengatakan dia seperti suatu benda yang hanya diletakkan begitu saja. Tidak, progres. Itu sebabnya dia harus mendapat tempat di internal hidup saudara. Baru terlihat dan terbukti. Dia sangat progres. Haleluya. Mari saja kita untuk melihat satu ayat yang saya temukan di sini. Di Kisah Rasul pasal 19. Lihat, ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Meyakinkan supaya masuk dalam hati mereka.
Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka, memisahkan murid-muridnya dari mereka. Mereka yang menerimanya, menerima pemerintahan Allah, pengajaran. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Wah, saudara bisa bayangkan bukti bahwa kerajaan sorga yang diam di dalam hidup saudara, yang memberikan buah-buah kehidupan dalam karakter dan sikap dalam hidup saudara, dia akan bergerak eksternal sekarang. Tidak pernah bisa diam. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ketika semua tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa artinya buat kita? Artinya buat kita, semua akan digoncangkan, semua akan terlihat. Mana yang tidak memiliki kerajaan sorga, khususnya di masa pandemi seperti ini. Ekonomi mengalami penurunan, bahkan kesusahan makin bertambah-tambah. Beribadah bertambah-tambah. Orang yang malas selama ini membaca Alkitab, makin malas membaca Alkitab. Semua bisa tergoncangkan. Tidak peduli siapapun juga. Itu yang memutihkan. Dan saudara bisa lihat bahwa kerajaan sorga ini bukan hanya mencakup apa yang sekarang, tapi juga mencakup apa yang akan datang. Dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal 13. Matius pasal 13. Matius 13. Dia berbicara tentang hal yang akan datang. Ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Orang-orang benar seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Dia berbicara tentang hidup saudara yang akan datang. Bukan ketika saudara mati, tapi yang akan datang. Di Matius 26, Yesus juga menjelaskan sesuatu yang lain. Matius 26 ayat 29. Dia bilang, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Mari kita lihat sekarang 2 Petrus pasal yang ke-1, 2 Petrus pasal yang pertama. Saudara jangan bosan kalau saya ingin meyakinkan saudara. Eksternal ini tidak akan pernah terjadi sebelum internal. 2 Petrus 1. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Siapa mereka ini? Kau baca di ayat yang ke-10. Dikatakan adalah, karena itu saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihan. Mungkin saya akan jelaskan minggu depan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Orang-orang yang tidak bisa terpengaruh. Sangat progresif sekali. Ditambah dengan gereja itu dibangun seperti kunci kerajaan sorga. Dibangun sebagai kunci kerajaan sorga. Dan salah satu kunci adalah kunci
untuk memasuki teritorial kerajaan maut atau neraka. Sehingga gerbang neraka sekuat apapun juga, itu tidak bisa bertahan melawan di tangan gerejanya. Ini yang menunjukkan bahwa ketika kunci-kunci itu diberikan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 9, semua kunci itu dibangun dalam hidup saudara. Kunci Daud untuk memasuki ruang tahta, untuk memasuki area di mana area tempatnya Allah. Kunci pengetahuan kebenaran, kunci maut, kunci kerajaan maut atau neraka dibangun dalam hidup saudara. Apa gunanya di Matius 16 ayat yang ke-19 bahwa ini dibangun dalam hidup saudara? Untuk menunjuk, untuk menunjukkan kepada saudara area kekuasaan, domain kekuasaan daripada pemerintahan Allah yang kau bawa di dalam hidup saudara. Itu areanya di mana saja. Itu ada di 4 area ini juga. Yaitu rumah Daud, pengetahuan kebenaran, maut, neraka. Salah satu area yang selama ini saudara menganggap itu bukan area gerejanya. Justru itu adalah area domain gerejanya. Yesus membuktikan dia membawa pemerintahan Allah. Dan dia sekarang ingin mengeksekusi pemerintahan Allah ini. Membuktikan pemerintahan Allah ini bagaikan kunci. Kehidupannya seperti kunci bagi alam bahwa kerajaan maut. Apa yang dilakukan oleh dia? Saudara bisa baca di dalam Matius 8. Ayat 28 sampai 34. Yesus pergi ke Gadara. Dia bertemu dengan orang yang dirasuk roh legion. 6.800 roh jahat ada di dalam pribadi orang ini yang masih tetap hidup dan dia terkucilkan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Orang ini sudah di-booking oleh neraka. Tapi masih dimanfaatkan oleh neraka, oleh iblis untuk, saya katakan, beroperasi dalam kehidupan di muka bumi ini. Apa yang Yesus lakukan? Dia pulihkan orang yang dirasuk ke Gadara itu. Bahkan di Lukas pasal 7, ayat 11 sampai 17, Yesus membangkitkan pemuda di Nain yang dijumpai dalam perjalanan di kota lain. Di kota Nain. Saudara bisa bayangkan. Bumi ini miliknya Allah. Manusia ciptaannya Allah. Itu adalah domain untuk pemerintahan Allah yang ada dalam hidup saudara. Yesus menunjukkan siapapun yang sudah di-booking di alam maut sekalipun juga, di-booking dalam kerajaan neraka sekalipun juga, engkau masih bisa karena engkau memegang atribut kerajaan. Kerajaan sorga ada dalam dirimu. Terhadap alam, Yesus menenangkan gelombang. Dia katakan, diam, tenanglah. Gelombang yang berkecamuk. Tidak ada yang bisa menghalangi dirinya. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikubur. Ini hal yang luar biasa. Yang harus menjadi kenyataan buat gerejanya. Harus menunjukkan, menyadarkan buat gerejanya. Itu domainmu. Itu area kekuasaanmu. Kau bisa datang ke sana untuk menjemput dan membebaskan orang. Selama dia masih bernafas di muka bumi ini. Oke, saya ingin kalian melihat Matius pasal yang ke-12. Karena di sini berbicara ayat yang paling penting sekali tentang eksternal. Matius 12 ayat ke-28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 12 ini menulis demikian. Tetapi aku Yesus, mengusir roh jahat dengan kuasa roh Allah. Dan itu berarti bahwa Allah sudah mulai memerintah di tengah-tengah kalian. Sudah mulai memerintah. Itu yang menunjukkan dia usir. Itu yang menunjukkan Allah sudah mulai memerintah. Kalau di Amplified Classic Bible dikatakan demikian. But if it is by the Spirit of God that I drive out the demons, then the kingdom of God has come upon you before you expected it. Saya terjemahkan bebas. Tapi jika dengan roh Allah, aku Yesus mengusir setan, maka kerajaan atau pemerintahan Allah telah datang ke atasmu. Itu tanda. Kalau engkau dibersihkan dari setan, telah datang ke atasmu sebelum engkau sendiri mengharapkannya. Apa artinya buat kita? Matius 12 ayat 28 ini. Roh Allah harus mulai membersihkan dan menyiapkan diri manusia dari benih-benih jahat dan kekuatan-kekuatan lain yang menyebabkan kalau engkau lahir baru akan selalu terjadi konflik batin. Jadi dibersihkan dari kekuatan-kekuatan lain. Dan mulai Roh Kudus ini. Karena roh ini selalu membawa firman. Makanya Yesus berkata, tetapi aku, firman yang menjadi daging, mengusir roh jahat dengan kuasa roh Allah. Dan itu berarti bahwa Allah sudah mulai memerintah di tengah-tengah kamu. Dia membawa firman dan roh. Berarti roh Allah harus mulai membersihkan, menyiapkan diri manusia, khususnya hati, rohmu, ya hatimu, dari benih-benih si jahat supaya jangan terjadi konflik. Karena ada kekuatan lain. Karena iblis juga bisa berbicara kepada saudara melalui pikiran saudara. Dan memerintah. Dan mulai mencenderungkan hatimu. Hati manusia. Hati manusia, mencenderungkan hati manusia, maka itu berarti pemerintahan Allah, kerajaan surga mulai akan memerintah dalam dirimu. Mulai hadir dalam dirimu. Kalau Allah memerintah melalui pemberitaan saudara mengusir melalui Injil, memberikan firman yang tepat kepada orang, hikmat untuk membangun, mewujudkan pada orang lain. Roh Kudus bekerja, menyingkirkan benih-benih lain, sehingga orang itu berkata amin. Maka Allah akan memerintah dalam diri orang itu. Mengapa? Karena melalui iman. Saya ulangi. Karena melalui iman. Mari kita lihat. Dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ini ayat luar biasa sekali. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti, kita paham bahwa alam semesta, bahkan dikatakan the worlds, dunia-dunia, telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita telah lihat telah terjadi. Dan apa yang tidak dapat kita lihat. Yesus berkata, jika aku firman yang menjadi.
Saya ulangi, jika aku firman yang menjadi daging, mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Maka pemerintahan Allah sudah datang tanpa engkau harapkan. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, oleh firman ini, dia buat dunia baru buat hidup saudara. Sehingga dunia kehidupan yang lain bisa dimenangkan kembali lagi oleh gerejanya. Jadi saudara lihat betapa dahsyatnya pemerintahan Allah kerajaan sorga itu. Jadi saya memberikan kesimpulan begini. Tidak ada satupun dunia kehidupan yang tidak bisa dipulihkan lagi oleh gerejanya. Tidak ada. Karena gerejanya itu membawa atribut kerajaan. Itu adalah kunci wewenang untuk membawa dan memulihkan, mengembalikannya kepada Allah, menjadi milik Allah kembali. Oke, luar biasa. Saya benar-benar bergetar untuk saya bisa menjelaskan hal seperti ini. Amin. Saya mau beritahu pada saudara. Saya mau cerita pada saudara hal yang menjelaskan pada saudara hal yang dahsyat tentang eksternal ini. Saya mau jelaskan pada saudara. Dan saudara nanti lihat beberapa poin penting yang harus saudara ini. Mari saja kita untuk bisa melihat Wahyu pasal 12 ayat 9 sampai ayat 11. Wahyu 12 ayat 9 sampai ayat 11. Kita siapkan dua Alkitab. Salah satunya adalah Amplified Classic Bible. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah mendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan. Mereka mengalahkan Dia, saudara-saudara kita ini, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amplified Classic Bible berkata, and the great dragons was thrown down, the age-old serpent, who is called the devil and Satan, he who continually deceive and seduce the entire inhabited world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Then I heard loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom. The kingdom ini ditulis dominion, reign of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our believing, orang-orang percaya, brothers and sisters, has been thrown down at last. He who accuses them and keeps bringing charges of sinful behavior against them before our God, day and night. Ayat 11-nya, saudara yang mengerti bahasa Inggris, walaupun nanti saya terjemahkan, ini penting, saya berikan garis bawah semuanya. And they overcome. Mereka menang nih. And conquer him because of the blood of the Lamb and because, jadi dua hal ini, of the word of their testimony,
For they did not love their life and renounce their faith even when faced with death. Terjemahan bebasnya. Dan naga besar itu dilemparkan ke bawah. Si ular tua yang disebut iblis dan setan yang terus-menerus menipu dan menggoda seluruh penghuni dunia ini. Tidak terkecuali, bukan hanya gereja, penghuni dunia ini. Dia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya juga dilemparkan ke bawah bersamanya. Ayat 10, lalu aku mendengar suara nyaring, bukan suara merdu, di surga berkata, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan, kekuasaan pemerintahan Allah kita dan otoritas Kristusnya telah datang. Karena penuduh saudara-saudara kita atau pendakwa saudara-saudara, orang percaya, kita akhirnya telah dijatuhkan. Dia mendakwa dan terus-menerus membawa tuduhan tentang perilaku berdosa terhadap mereka di hadapan Tuhan kita siang dan malam. Ayat 11-nya paling penting. Dan mereka mengalahkan, arti kata mereka menang. Dan menaklukkan dia. Maka genaplah Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 28. Karena darah anak domba dan karena perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mencintai hidup mereka dan meninggalkan iman mereka bahkan ketika menghadapi kematian. Saya ingin kalian secara cepat sebelum kita mengakhirinya. Saat iblis dilemparkan ke bumi sehingga tidak bisa lagi mengambil tempat di sorga, iblis tidak bisa lagi punya akses ke sorga. Iblis tidak tahu lagi hal-hal apa yang direncanakan oleh sorga. Iblis menjadi buta. Iblis menjadi tertutup. Tidak seperti peristiwa di Ayub. Yesus, dengarkan saya. Di Amplified Classic Bible dan di bahasa Indonesia sehari-harinya. Yesus mengalahkan iblis melalui ketaatannya sampai mati. Filipi 2 yang mengatakan dia tidak menyayangkan nyawanya. Bahkan sampai taat sampai mati. Lalu Allah membangkitkan dia dari kematian. Sehingga sekarang semua umat manusia di bumi juga punya cara untuk bisa mengalahkan dia, mengalahkan iblis yang sama di bumi ini. Dengan apa? Dia tunjukin. Di Wahyu 12, dikalahkan dengan darah Yesus sebagai bukti kemenangan. Darah yang tertumpah. Apa itu rahasianya? Rahasianya adalah ia tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Itu yang Yesus lakukan. Dia mengalami kemenangan. Di Wahyu 12. Bagaimana seluruh bumi ini lagi tidak lagi menjadi tempat pijakan atau beroperasinya iblis. Apabila gereja mulai mengaplikasikan hidupnya, mereka juga tidak mengasihi nyawa mereka sampai mati. Mereka tidak takut sampai pada kematian. Maka terdengarlah suara nyaring di sorga. Yang dikatakan, keselamatan dimulai di seluruh muka bumi ini. Kenapa? Karena orang melalui gerejanya yang hidup di muka bumi telah menemukan jalan bagaimana terbebas dari jalan-jalannya iblis. Wah. Wahyu 12, tulis poin yang pertama. Ini yang terjadi di bumi. Soal eksternal ini. Kalau kau hidup, membuktikan bahwa pemerintahan Allah itu memberikan kau kemampuan
engkau tidak menyayangkan nyawamu dan taat sampai mati, sama seperti yang kau lihat pada Kristus. Itu kemenangan. Gereja ditakdirkan untuk menang. Kalau itu dioperasikan oleh gerejanya, maka akan terjadi pembebasan dari jalan-jalannya iblis, sehingga jalannya Allah menjadi nyata. Jadi poin yang pertama, keselamatan dimulai di muka bumi ini. Yang kedua, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kuasa keperkasaan Allah dimanifestasikan di bumi. Kuasa Tuhan yang besar, yang menjatuhkan dan menaklukkan musuh dimanifestasikan oleh gerejanya. Gereja yang membawa atribut kerajaan itu. Memanifestasikan bagaimana menaklukkan, menggenapkan Kejadian 1, 26 dan 28. Itu akan ditampilkan keperkasaannya. Orang-orang di berbagai tempat akan membicarakan keperkasaan sekelompok orang. Yang ketiga, ini hal yang eksternal. Pemerintahan Allah hadir dalam kehidupan manusia. Sehingga Allah memerintah dalam kehidupan mereka. Walaupun startnya dari pemberitaan Injil, sampai hidup mereka dikuasai Roh Kudus. Jadi dengarkan saya. Mengapa Yesus disebut Raja dan dia memiliki kerajaannya? Karena arti kerajaan dalam bahasa Inggris artinya kingdom. Artinya king domain. Artinya area kekuasaan seorang raja. Di mana itu? Kehidupan di bumi ini. Jadi apa yang dinubuatkan dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakala dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu digenapi di dalam Wahyu 12. Pemerintahan Allah. Ayat 10-nya, pasal 12. Telah mulai, telah tiba. Di situ jadi masuk kepada setiap orang. Sehingga kita tidak bisa diam untuk mengizinkan orang hanya bertobat terima Tuhan Yesus saja. Nah, biarlah pemerintahan Allah yang telah beroperasi dalam hidup saudara, itu juga memerintah dalam hidup orang itu. Ini yang pemerintahan Allah yang dibawa oleh kehidupan gerejanya ini. Membuat tidak berdayanya iblis di sorga dan di bumi. Kolose 2 ayat 15. Saudara akan kaget membaca ayat ini. Kolose 2 ayat yang ke-15. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah. Ini roh-roh jahat. Dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum. Pada waktu itu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangan. Saudara ngerti, pawai itu untuk semua orang menontonnya. Gereja akan ditonton oleh banyak orang. Bagaimana saudara mengalami kemenangan? Dan apa rasanya? Kerajaan sorga ada dalam hatiku. Dia yang memerintah hidupku. Dengarkan saya. Saya mau menjelaskan sekarang. Jadi 3 hal ini, pemerintahan Allah ada pada kehidupan manusia. Ini penting buat saudara. Saya ingin menjelaskan dulu definisi. Tulis, saudara, definisi memerintah atau pemerintahan supaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Yang pertama, definisi memerintah atau pemerintahan
Apa yang dia katakan Alkitab dan di dunia sana. Satu, mengarahkan dan mengendalikan. Sebagai tindakan atau perilaku manusia. Baik dengan hukum yang ditetapkan, bisa dibangun dulu hukum, untuk mengarahkan dan mengendalikan. Atau dengan kewenangan untuk mengatur melalui otoritas. Itu yang disebut dengan pemerintah. Mengarahkan dan mengendalikan. Mengarahkan melalui hukum. Kalau saudara keluar dari hukum, saudara melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk menjaga agar manusia berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum atau kedaulatan. Jadi, biasanya kalau di negara bebas, manusia diatur oleh konstitusi dan hukum. Dan di negara-negara yang kejam biasanya, manusia diatur oleh dekrit atau perintah titah seorang raja. Makanya sangat penting sekali, sebelum engkau mendengarkan hukum di luar sana, di mana engkau hidup di negeri itu, adalah lebih baik engkau harus mengatur pemerintahan sendiri dalam hidupmu, juga bagi keluargamu. Kalau tidak, engkau akan melanggar hukum negara. Oke, tulis yang kedua. Pemerintahan dan pemerintah. Mengatur, mempengaruhi, dan untuk memberikan arah. Gimana kita mengatur? Pemerintahan itu adalah memberikan nasihat. Bagaimana saudara harus bertindak. Yang ketiga, mengendalikan dan mencegah. Mengendalikan demi mencegah. Agar tetap tunduk. Pada waktu di mana saudara harus mengatur hawa nafsu atau marah. Itu gunanya pemerintahan. Saudara boleh marah. Kalau perlu pukul dinding saja. Tapi jangan pukul orang. Untuk mencegah, mengatur nafsu saudara, kehidupan saudara. Yang keempat, mengemudikan atau mengendalikan dan mengarahkan seperti menjadi jurumudi atau mengendalikan kapal yang besar. Kapal boleh sebesar apa saja. Kapal boleh sebesar apa saja. Kapal. Tapi ingat, setirnya tuh kecil. Seperti itu. Seperti itulah memerintah. Dia ada dalam batin saudara. Yang kelima. Pemerintah atau pemerintahan itu menjalankan otoritas demi mengelola hukum kehidupan. Demi mengelola hukum kehidupan. Jadi bagaikan seperti seorang hakim yang harus memerintah dengan tidak boleh memihak. Gak boleh memihak. Yang keenam, pemerintah atau pemerintahan itu adalah mempertahankan supaya jangan saudara kebablasan, artinya terlalu over dan dalam memegang kendali. Keenam hal ini adalah definisi untuk membuat saudara mengerti. Sebelum satu ayat ini akan saya bagikan pada saudara dan setelah itu kita akan berdoa. Mohon saudara perhatikan dengan baik supaya saya bisa menjelaskannya dengan baik. Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9. Ayat yang ke-6. Saya pasal 9 ayat yang ke-5 dulu.
dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya ini. Di dalam Amplified Classic Bible dikatakan mulai dari ayat 6, kalau bahasa Inggris ayat 6 dan 7. For to us a child is born, to us is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father of eternity, Prince of Peace, of the increase of his government, and the peace, jadi kemajuan daripada pemerintahannya, and of peace there shall be no end upon the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from the latter time forth, even forevermore. The zeal of the Lord, the Lord of hosts will perform his. Terjemahan langsungnya. Karena bagi kita seorang anak lahir, dan untuk kita telah diberikan seorang putra, dan pemerintahan akan berada di atas bahunya, dan namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal atau keabadian, Bapa yang abadi, Raja damai, pertambahan dan perluasan pemerintahannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya, untuk menegakkannya dan menegakkannya dengan keadilannya dan kebenaran, mulai dari waktu terakhir bahkan sampai selama-lamanya. Dikatakan Roh Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Saya ulangi, Roh Tuhan semesta alam akan mengerjakan ini. Perhatikan baik-baik ayat yang kelima dalam bahasa Indonesianya, tapi ayat yang keenam dalam bahasa Inggrisnya Amplified Classic Bible. Seorang anak lahir untuk menunjukkan bahwa dia manusia. Tapi untuk kita telah diberikan seorang putra. Ini berbicara tentang dewasa. Manusia yang dewasa. Pemerintahan berada di atas bahunya. Saya pernah sampaikan kepada saudara tentang kunci Daud. Itu ada di bahu. Itu lambang pemerintahan ada di bahunya. Seorang anak lahir. Lalu kok kenapa seorang putra diberikan pada kita di mana ada kunci di bahunya? Saudara semua di eksternal bisa melihat. Berarti sejak dia lahir sebagai manusia, mulai dari masa kecilnya, dia terlahir telah membawa pemerintahan Allah dalam dirinya. Itulah Yesus. Kerajaan sorga sudah ada dalam dirinya. Ketika dia tumbuh besar, itu makin nyata. Semua orang bisa melihat seperti kunci di bahunya. Dan yang luar biasa, saya katakan yang luar biasa, ayat 7-nya atau ayat 6-nya dalam bahasa Indonesianya. Pertambahan atau perluasan pemerintahan Allah ini berbanding lurus atau berkaitan langsung dengan damai
yang tidak berkesudahan. Semakin banyaknya, semakin diberi tempat pemerintahan Allah dalam hidupnya orang lain, maka saudara bisa melihat kehidupan orang itu tidak memiliki konflik batin. Ini luar biasa. Dia bilang seorang anak telah lahir. Manusia. Kata lahir hanya berlaku buat anak lahir. Berlaku untuk manusia. Seorang putra telah diberikan untuk kita, putra. Lambang pemerintahan ada di bawah. Ketika dia menjadi putra terlihat pada bahunya. Saudara bisa buka Yesaya 22 ayat 22. Kunci di bahunya. Oh, luar biasa. Elimelek menerima kunci di bahunya. Gambaran tentang Kristus. Semua orang bisa melihat bagaimana gerejanya. Gereja terlahir masih kecil. Tapi dia bertumbuh. Dan pertumbuhan ini dikarenakan kerajaan sorga ada di dalamnya. Mengendalikan langkahnya. Seperti definisi yang sudah berikan tentang pemerintah ataupun pemerintahannya. Amin. Jadi, ketika Kristus masih anak, dia lahir. Pemerintahan Allah sudah ada di dalam dia. Dia diatur. Dia tunduk kepada otoritas. Dia dikendalikan oleh otoritas. Dia dikelola. Membuat dia patuh dan tunduk pada otoritas pemerintahan Allah. Dan ketika dia berusia 30 tahun. Seorang putra katanya diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan dari bawah. Kunci itu makin jelas dan nyata. Apa yang terjadi pada diri Yesus? Kita bisa melihat kunci. Pemerintahan Allah ada di bahunya. Gereja memiliki anugerah untuk bisa menunjukkan pemerintahan Allah yang sudah diperluas, yang makin mengambil tempat dalam kehidupan saudara. Allah lah yang akan membuat orang lain bisa melihat bahwa pemerintahan Allah yang mereka tunggu-tunggu itu ada pada kehidupanmu. Betapa dahsyatnya hal yang eksternal ini, saudara. Saya katakan betapa dahsyatnya hal yang eksternal ini. Minggu depan, kalau saudara bisa mendapatkan penjelasan lebih lagi dari saya tentang hal-hal yang menyangkut bagaimana tentang kerajaan ini, atribut kerajaan ini. Tapi saya ingin membagikan lebih dahulu. Mari kita lihat. Mari kita buka sama-sama. Kejadian 26 ayat yang kelima. Kejadian 26 ayat yang kelima. Yesus adalah dari keturunan Abraham. Allah berfirman kepada Ishak. Ayat 4 dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ishak akhirnya hidup taat. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Abraham dipromosikan kepada Ishak bahwa dia membawa pemerintahan Allah dalam dirinya. Seperti pada ayat yang 5.
Kalau kau baca dalam Amplified Bible, dikatakan, because Abraham listened to and obey my voice and consistently kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Terjemahannya adalah, karena Abraham mendengar dan menaati suaraku secara konsisten, terus-menerus, setia, dan dia menuruti tanggung jawab yang kuberikan, perintah-perintah yang kukatakan, ketetapan-ketetapanku yang kuungkapkan, dan hukum-hukumku. Luar biasa. Kalau kau baca lagi dalam easy to read version Bible, ada yang dikatakan demikian. I will do this. Aku akan lakukan apa yang kujanjikan. I will do this because your father Abraham obeyed my words and did what I said. He obeyed my commands, my laws, and my rules. Aku akan melakukan ini, apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Karena bapamu Abraham mematuhi perkataanku dan melakukan apa yang kau katakan. Dia mematuhi perintahku, hukumku, dan aturanku. Pemerintahan Allah ada dalam diri Abraham, itu dalam bentuk perintah perkataan Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia, kehendak yang Tuhan berikan kepada dia, hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada dia, ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada dia, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada dia, dan juga kebenarannya itu harus menjadi nyata dalam kehidupannya Abraham. Sehingga di Kejadian 17 ayat 6, Allah pernah berjanji, menurut easy to read version tadi, Allah akan lakukan apa yang dijanjikannya itu. Di Kejadian 17 ayat yang ke-6, Allah menjanjikan kepada Abraham demikian. Ayat 4, dari pihakku inilah ikat janjiku, perjanjianku dengan kau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kalau daripadamu Abraham akan berasal raja-raja. Mereka akan membawa pemerintahan ataupun kerajaan dalam hidupnya. Mereka memiliki kerajaan. Mereka memiliki pemerintahan. Wow, ini luar biasa sekali. Ayat ini mengingatkan kita. Pemerintahan Allah akan memberikan damai antara roh dan jiwa. Itu yang dibawa oleh Abraham. Abraham tidak konflik lagi. Tidak mempermasalahkan lagi soal Ismail. Itu sebabnya Ishak tidak ragu. Dia katakan, apa yang menyebabkan aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepada Abraham adalah karena dia hidup menurut pemerintahan Allah yang ada dalam hatinya. Minggu depan saya akan jelaskan kepada saudara. Ini sesuatu yang dahsyat. Saudara sudah saya berikan. Tolong catat dua hal ini. Jadi pemerintahan Allah itu memberikan damai dalam internal, dalam hati saudara. Dengan memberikan pekerjaan roh dan firman. Memberikan hati yang baru. Dan dampaknya saudara tahu. Di Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Daud berkata, kerajaan sorga menemukan domain internal dalam hidupnya Daud. Dia katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dikatakan di ayat yang ke-11.
Ya, ayat yang ke-9. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Mari kita lihat. Ayat 9 dan ayat 11. Dengan apakah seorang muda? Penuh nafsu. Kadang-kadang seperti keledai liar. Mempertahankan kelakuannya bersih, perbuatannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, persoalannya firman-Mu itu ada di mana? Dan bagaimana firman itu kau tempatkan begitu saja? Atau bagaimana kau apakan? Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Beginilah internalnya. Allah memerintah, memberikan damai, sehingga antara kelakuan bersih dengan menjaga supaya jangan berdosa, itu menjadi klop. Bagaimana dengan eksternal? Kalau sudah ada damai, bagaimana dengan eksternal? Minggu depan saya akan jelaskan ini lebih detail. Tapi saudara bisa lihat Kolose 3 ayat yang ke-15. Wah, ini ayat yang luar biasa. Dikatakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi tidak ada konflik. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Amin. Firman itu membuat domain internal, area kekuasaan bagi pemerintahan Allah yang internet dimenangkan, dikuasai, akan memberikan damai. Sekarang tentang domain eksternal. Mari saya ajak saudara untuk melihat dengan cepat beberapa ayat. Ada perbedaan. Roma 12 ayat yang kelima. Roma 12 ayat yang kelima. Wah. Ayat keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 5. Saudara bisa perhatikan dalam bahasa aslinya dan dalam bahasa Inggrisnya. So we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. Jadi kita, meskipun banyak, terjemahan bebasnya, adalah satu dalam Kristus. Dan masing-masing adalah anggota terhadap yang lain. Ini berbeda dikatakan body in Christ atau tubuh di dalam Kristus sangat berbeda dengan body of Christ atau tubuh dari Kristus. Dalam Kristus dengan dari Kristus. Roma 7 ayat 4
mengatakan begini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Therefore, my brethren, you also have become dead of the law through the body of Christ. Bukan body in Christ seperti Roma 12. 1 Korintus 10 ayat 16 juga mengatakan, bukankah cawan pengucapan syukur waktu berjamaah yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di sini diucapkan body of Christ, tubuh Kristus atau tubuh dari Kristus, bukan tubuh dalam Kristus. Roma 12 ayat 27. Roma 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Di sini dikatakan adalah body of Christ. Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Di sini juga dikatakan adalah semuanya ini adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi kepala dari gereja, saya ulangi, kepala dari gereja atau tubuh atau kepala dari tubuh adalah Kristus. Saudara bisa lihat itu dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dia kepala. Fungsi kepala terhadap tubuh sudah dijelaskan. Efesus 4 ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi mereka disuplai dari yang disebut dengan kepala. Kita sudah belajar bahwa mereka yang makan daging Kristus dan minum darahnya adalah tubuh ataupun body of Christ yang disebut dengan gereja. Dalam Yohanes 15 ayat 1-8 sudah dipertegas kepada kita. Dari mana gereja itu berasal? Kau adalah ranting-rantingnya dari pokok anggur. Tidak diambil dari luar, ditempel. Jadi gereja atau tubuh Kristus itu, saya ulangi, gereja atau tubuh Kristus itu sebenarnya dia ada di dalam dan dimunculkan keluar. Makanya dikatakan tinggal di dalam aku supaya kamu berbuah banyak. Jadi engkau bukan dicangkok. Ini ada gereja yang dibangun oleh Tuhan. Minggu depan saya jelaskan kepada saudara perihal yang ekstra betapa dahsyatnya kalau ini terwujud dulu dalam ini. Jadi engkau tinggal di dalam dia. Kau ada di dalam dia. Jadi engkau jadi body of Christ. Saya ulangi. Body of Christ itu adalah tubuh Kristus. Itu adalah body in Christ. Saya ulangi sekali lagi. Body of Christ adalah body of Christ in Christ. Tubuh Kristus adalah tubuh Kristus dalam Kristus. Tubuh itu ada di dalam. Makanya kita harus tinggal di dalam. Kita menjadi ranting. Kita dibangun. Siapa yang membangun itu? Itu sebabnya dikatakan bukan hanya tinggal di dalam aku, tapi firmanku tinggal di dalam. Bukan
aku juga harus diam di dalam mereka. Kalau kau baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini makin jelas. Yohanes pasal yang ke-15 ini makin jelas. Dikatakan bukan hanya tinggal di dalam aku. Saya katakan tinggal nama. Dan aku di dalam mereka. Itu sebabnya supaya yang internal ini menjadi clear. Dikatakan aku di dalam mereka. Siapa aku ini? Firman yang menjadi daging tinggal di dalam mereka. Supaya engkau berbuah banyak. Makanya dikatakan ini. Jikalau kamu ayat 7 tinggal dalam aku dan firmanku tinggal. Diganti di sini. Di dalam kamu. Minggu depan. Ayat 7 ini akan memberi dampak yang luar biasa sekali. Saudara akan kaget untuk mendengarkannya. Dan untuk berbuah banyak, maka firman itu harus menjadi daging. Itu sebabnya dia harus memerintah dulu dalam hidup saudara. Firman menjadi daging, sekarang menjadi diri saudara. Itulah masalah internal. Sebelum kau menghasilkan buah banyak, akan berdampak ke eksternal. Amin. Terima kasih Bapak untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami memahami hari ini betapa dahsyatnya gereja yang diwujudkan, dibangun oleh Kristus. Hari ini kami mendapatkan porsi yang untuk membawa kami, menuntun kami kepada pengertian dan kepada hikmat yang kau sediakan kepada kami untuk mewujudkan itu menjadi realita dalam hal internal maupun juga eksternal. Kami berterima kasih. Bapak hamba berdoa supaya terjadinya impartasi. Bahwa firman ini bukan hanya sejauh daripada mereka ketahui. Dan biarlah firman ini itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Pemerintahanmu menjadi nyata. Pemerintahanmu menjadi realita. Terwujud dalam diri mereka. Kau bisa melihat. Orang lain bisa melihat. Dan kau akan disukai oleh Allah dan manusia juga. Bagaimana firman itu terekspresi dalam sikap, dalam karakter, dalam perkataan, perbuatan, dalam tiap langkah kehidupan. Kami berterima kasih untuk anugerah yang kau berikan, atas penjelasan yang kau utarakan kepada kami. Bapa hamba berdoa buat mereka yang memiliki hati yang lemah. Hari ini juga, Tuhan berbicara kepada kalian yang hatinya lemah. Yang selalu berkata bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Aku selalu memiliki konflik batin. Aku selalu memiliki permasalahan dalam hidupku. Kadang-kadang apa yang kupikirkan, apa yang kudengarkan dari gereja, apa yang kudengarkan dari firman Tuhan, itu tidak sesuai, itu tidak sama. Dan itu mengakibatkan saudara tidak memiliki kekuatan. Hari ini engkau mendengarkan firman-Nya. Biarlah engkau mengetahui kebenaran ini dan membebaskan engkau. Dan hari ini terimalah, lakukanlah, hiduplah, renungkanlah. Dikatakan oleh firman Tuhan, pertama-tama dan yang terpenting adalah biarkanlah Allah memerintah dalam hidupmu. Memerintah, biarkan dia memerintah, biar dia mengatur pikiranmu, dia mengatur itu. Maka ada damai yang dimiliki oleh Kristus. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagi. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Dunia ini bukan jawaban buat hidup saudara. Justru dunia ini mengakibatkan saudara mengalami konflik batin. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dari dalam hidupmu, itu mengakibatkan damai yang kekal dalam hidup saudara. Terimalah. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang kau berikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.